Y. Ya, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, syukur. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiratnya kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul di room ini. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selanjutnya Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian. Didengarkan ya namanya. Iya, Bu. Ya. Nina Elvera. Hadir, Bu. Ya. Husnul Inaya. Hadir, Ibu. Yuliani Kartika. Hadir, Ibu. Hairunisa Alwi. Hadir, Bu. Ya. Hijriani Ihda. Hadir, Bu. Astuti. Astuti, apa ada Astuti? Jelek mungkin jaringannya, Bu. Oh iya. Jelek jaringan ya. Andi Musdalifa. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu, dalam room. Nur Andriani. Belum ada juga, Bu. Aniswatun Hasana. Ya, belum hadir juga ya? Iya, Bu. Ibu. Oh, iya, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya. Kita share screen dulu. Ya, bagikan dulu ya materinya. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian bertikai atau pernah bertengkar atau adanya Pernah. pernah. Nah, kira-kira pertikaian atau pertengkaran atau pertentangan itu biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Konflik, Bu. Konflik, Bu. Konflik. Betul sekali, konflik. Ya, next. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik adalah suatu perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan.
Dan menurut Kamus Sosiologi, konflik sosial diartikan sebagai benturan beberapa kepentingan antar dua orang atau lebih yang saling memengaruhi dan dalam proses interaksi sebagai akibat perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Berikutnya, menurut para ahli, yang pertama yaitu Siti Norma. Konflik merupakan suatu proses yang dilangsungkan tidak hanya sekedar orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan. Berikutnya, menurut Soejono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial ketika orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan. Ya, slide selanjutnya. Ya, bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat yaitu yang pertama, berdasarkan cangkupannya. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, berdasarkan dampaknya. Dan yang keempat, berdasarkan skala wilayah. Ya, next. Ya, nah dalam suatu konflik, biasa memunculkan suatu dampak seperti orangnya terluka atau bisa-bisa sampai menyebabkan suatu kematian. Kira-kira ada yang tahu tindakan apakah yang dimaksud itu? Tindakan kekerasan, Ibu. Ya, benar. Tindakan kekerasan. Ya, slide selanjutnya. Ya, jawabannya ya, kekerasan. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera baik fisik maupun psikis. Ya, lanjut. Ya, bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan yang bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua, kekerasan non-fisik, yaitu kekerasan yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kemudian ada juga kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang dilakukan dan dapat dilihat atau dirasakan langsung. Berikutnya, kekerasan tidak langsung, yaitu kekerasan yang tidak langsung dikenakan kepada individu lain. Nah, berikutnya kekerasan individual, yaitu kekerasan yang dilakukan individu kepada individu atau kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, selanjutnya. Dampak. Selanjutnya. Dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Ya, yang pertama, munculnya luka fisik dan korban jiwa. Berikutnya, terjadinya perusakan harta benda. Lanjut, disintegrasi masyarakat atau merenggangnya hubungan antar kelompok. Berikutnya, rusaknya sistem organisasi. Selanjutnya, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Berikutnya, munculnya sikap etnosentris. Selanjutnya itu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Selanjutnya, meningkatnya solidaritas antar kelompok. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, metode penyelesaian konflik ini yaitu metode penyelesaian konflik, kekerasan, dan perdamaian yaitu pertama mediasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga arbitrase, yang keempat rekonsiliasi, dan yang kelima transformasi konflik. Ya, berikutnya. Slide selanjutnya. Ya. Dari materi yang Ibu sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, siapa namanya? Nur Inaya, Ibu. Saya. Silakan. Nur Inaya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu, dampak dari konflik dan kekerasan dalam masyarakat yaitu menyebabkan bertambah kuat rasa solidaritas antar anggota kelompok
Pertanyaan saya, tolong Ibu jelaskan bagaimanakah maksud dari pernyataan tersebut. Terima kasih. Sekian. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya, mengapa dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat itu bisa meningkatkan solidaritas antar kelompok? Ya, alasannya yaitu karena konflik dapat meningkatkan adanya solidaritas atau in-group, yang mana konflik tersebut membuat suatu kelompok berusaha untuk memecahkan permasalahan dan sama-sama mengevaluasi agar konflik-konflik tersebut tidak terjadi lagi. Apakah paham? Iya, Ibu, sudah paham. Iya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Siapa namanya? Heruni Salwi, Bu. Ya. Silakan Hairuni Salwi. Apa saja yang melatar belakangi konflik dan kekerasan, Bu? Ya. Yang melatar belakangi konflik dan kekerasan. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Yang kedua, perubahan sosial. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Yang keempat, diskriminasi sosial. Dan yang kelima itu perbedaan status. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, slide selanjutnya. Ya, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kita telah mempelajari konflik, kekerasan, dan perdamaian. Dan penjelasan tersebut merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Dan slide selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan konflik dan kekerasan dalam masyarakat beserta latar belakangnya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, siswa dapat menunjukkan sikap bijak dalam mengatasi konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai diskusi, Ibu ingin kalian menyimak sebuah video. Apakah videonya muncul? Belum, Belum, Ibu. Oh iya, ya, tunggu. Masih lain. Belum ada, Pi. Ya, videonya belum muncul ya.
Ya, apakah semuanya sudah menyimak video yang telah diberikan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Iya, Bu. Ya. Dari video yang telah ditayangkan tadi, Ibu ingin kalian berdiskusi. Kalian jelaskanlah konflik apakah yang terjadi pada video, bagaimanakah dampak dari video tersebut. Selanjutnya kalian juga menyebutkan nih, yaitu penyelesaian dari konflik yang ada pada video tersebut. Apakah semua paham? Paham, Ibu. Paham, Ya. Bu. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ya, oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu ingin masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ya, ada yang mau mulai duluan? Saya Ya, siapa namanya? Heruni Salwi, Bu. Ya, silakan Hairuni Salwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menurut kelompok kami yang terjadi adalah konflik kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Terjadi karena seorang ayah di PHK dari perusahaan, seorang istri yang tidak memiliki kepercayaan terhadap suaminya karena menyangka suaminya selingkuh. Melihat hal tersebut, timbullah pertengkaran dalam kekerasan secara tidak sengaja dan disaksikan oleh anaknya. Dampak dari kejadian tersebut, istri mendapat kekerasan oleh suaminya dan anak menjadi trauma dengan kejadian yang ia saksikan. Penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan. Selain itu, terdapat juga pihak ketiga yang menangani masalah tersebut. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, maka ya bagus sekali. Berikutnya Baik, ada lagi. Ya, ada lagi kelompok yang ingin mempresentasikan diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Vera, Bu. Ya, Nina Elvera. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, video tersebut terjadi karena konflik kekerasan dalam rumah atau KDRT, yang dimana seorang ayah stres akibat di PHK dari perusahaan. Selain itu, seorang istri juga tidak ada kepercayaan terhadap suaminya karena menyangka suaminya selingkuh. Karena merasa diperlakukan
berbeda. Melihat hal itu, timbullah pertengkaran dan kekerasan seperti pemukulan secara tidak disengaja yang disaksikan oleh anaknya. Dampak dari kejadian istri mendapat kekerasan oleh suaminya dan anak menjadi trauma dengan kejadian yang ia saksikan. Anak pun merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan secara kekeluargaan atau dengan mediasi. Terima kasih. Ya, bagus juga ya dari kelompok Nina Elvera. Wah, ya. Oke, dari diskusi tersebut, kesimpulan yang Ibu akan berikan yaitu kita dapat mengetahui bahwa konflik itu terjadi jika terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kekerasan. Adanya tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan tersebut merupakan sumber terjadinya konflik. Terdapat perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya itu terdapat situasi konflik antar dua belah pihak yang bertentangan. Dan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan-tindakan yang secara hukum dilarang dan sasaran utamanya yaitu menggunakan kekuatan fisik maupun juga ancaman yang mana mengakibatkan biasa orang menjadi luka-luka, rusaknya harta benda, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Dan untuk metode penyelesaiannya yaitu bisa dengan cara perdamaian, bisa juga dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, rekonsiliasi, dan juga transformasi konflik. Ya, oke, karena jamnya sudah habis ya, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.